Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawif Sauki Ahmad. Saya dan kawan saya, yaitu Nawif Sauki Ahmad dan Dimas Fahmi Rizaldi, akan merepresentasikan tugas kami, yaitu tentang jurnal, yaitu berupa review tentang bagaimana gamifikasi memotivasi seseorang. Sebuah studi eksperimental tentang efek dari spesifik game design elemen berdasarkan kebutuhan psikologis. Oke lanjut. Nah, pertama-tama saya akan membahas problem. Problem ini akan dibahas oleh Dimas Fahmi Rizaldi. Oke, video game telah menjadi semakin populer di kalangan semua usia, kelompok, dan gender dalam beberapa tahun terakhir, dan sering dianggap sebagai pusat media hiburan. Tidak diragukan lagi, video game memiliki tingkat potensi motivasi yang tinggi. Nah, meskipun mempunyai sebagian besar, meskipun mempunyai tingkat potensi motivasi yang tinggi, sebagian besar penelitian menunjukkan efek gamifikasi ini memberikan efek positif pada motivasi. Nah, dasar bukti untuk keefektivitasnya masih kurang karena keterbatasan studi desain dan strategi analisis. Juga ada kurangnya landasan teori untuk menjelaskan efek ke motivasi tersebut. Nah, masalah lainnya adalah dengan keadaan penelitian yang saat ini adalah banyak penelitian yang memperlakukan gamifikasi ini sebagai konsep yang seragam atau tidak beragam. Sementara dalam praktiknya, desain spesifik dan realisasi dalam lingkungan gamifikasi ini bisa sangat beragam atau bermacam-macam. Nah, untuk gamifikasi sendiri saya lontarkan ke teman saya, yaitu Nawaf Sauki Ahmad. Gamifikasi kok. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gamifikasi. Katakanlah gamifikasi muncul pada era 2000-an awal dan telah menjadi fokus yang terus meningkat sejak awal tahun 2010-an. Ide utama di belakang gamifikasi adalah untuk mengumpulkan potensi motivasi dari video game dengan mentransfer game design elemen kepada dalam environment non-game. Untuk menyederhanakan, gamifikasi didefinisikan sebagai penggunaan desain atau dengan teknologi basis game atau yang terkait praktik. Baik, saya menjelaskan tentang definisi gamifikasi. Istilah gamifikasi muncul pada awal tahun 2000-an dan telah menjadi fokus perhatian yang meningkat sejak awal 2010-an. Ide utama di balik gamifikasi adalah untuk memanfaatkan potensi motivasi video game dengan mentransfer elemen game design ke lingkungan non-game. Untuk meringkas, gamification didefinisikan sebagai penggunaan desain daripada teknologi berbasis game atau praktik terkait game lainnya. Elemen bukan game yang dikembangkan sepenuhnya. Karakteristik untuk game atau daripada bermain-main atau main-main dalam konteks non-game, terlepas dari tujuan tertentu, konteks atau media implementasi. Oke, posisi saya. Lalu yang ketiga adalah elemen desain game. Elemen desain game adalah bangunan dasar aplikasi gamifikasi. Mereka sebagai besar dalam pengelolaan desain game. Di konteks game dan gamifikasi, beberapa penulis telah mengusulkan kompilasi elemen desain game berulang. Misalnya mengusulkan perubahan 10 great ingredient yang mencakup representasi diri melalui avatar, konteks, naratif, umpan balik, kompetisi, dan komunisi dan tim. Oke. Mengidentifikasi 15 komponen penting diantaranya avatar, badge atau lencana, leaderboard, poin dan tim. Secara khusus mereka menyoroti
menyoroti apa yang disebut sebagai sebagai triad UBL. interaksi Interaksi poin, poin, bencana dan bencana papan dan papan peringkat yang peringkat mereka yang mereka anggap sebagai sebagai karakteristik aplikasi gamifikasi. gamifikasi. Lalu yang Lalu pertama, yang pertama, poin adalah elemen dasar dari permainan dan aplikasi aplikasi gamifikasi. gamifikasi. Badge Badge atau lencana didefinisikan didefinisikan sebagai representasi visual dari pencapaian dan dapat diperoleh dan digunakan dalam lingkungan gamifikasi. Lalu, leaderboard atau papan peringkat memberi peringkat pemain menurut keberhasilan relatif mereka, mengukur mereka mereka terhadap kriteria keberhasilan tertentu. Dengan demikian, papan peringkat dapat membantu menentukan siapa yang berkinerja terbaik dalam aktivitas tertentu. Dan dengan demikian, kompetitif dalam indikator kemajuan yang menghubungkan kinerja pemain itu sendiri terhadap kinerja orang lain. Yang keempat adalah grafik kinerja. Yang keempat adalah grafik kinerja yang sering digunakan dalam simulasi atau permainan strategi, memberikan informasi tentang kinerja pemain dibandingkan dengan kinerja mereka sebelumnya selama permainan. Lalu cerita yang pertama adalah elemen desain game yang tidak berhubungan dengan kinerja pemain. Lalu yang keenam adalah avatar adalah representasi visual dari pemain dalam game atau lingkungan gamifikasi. Avatar dapat dirancang cukup sederhana sebagai piktogram atau mereka dapat dianimasikan secara kompleks, representasi tiga dimensi. Persyaratan utama mereka adalah bahwa mereka tidak salah lagi mengidentifikasi para pemain dan mengaturnya terpisah dari avatar yang dikendalikan oleh manusia atau komputer. Avatar memungkinkan para pemain untuk mengadopsi atau membuat identitas lain dalam permainan kooperatif menjadi bagian dari komunitas. Lalu yang ketujuh adalah rekan satu tim. Apakah mereka pemain nyata yang lain atau virtual karakter pemain atau dalam hal ini NPC atau non-playable karakter dapat menyebabkan konflik, persaingan atau kerjasama. Selanjutnya solusinya saya silakan kepada Dimas. Baik Dimas, silakan. Oke. Untuk solusi ini adalah, asumsi untuk solusi ini adalah bahwa elemen desain game sengaja dapat digunakan untuk memodifikasi konteks non-game seperti lingkungan kerja atau belajar. Dan dengan demikian dapat sengaja mengatasi mekanisme yang berhubungan dengan motivasi. Untuk menyelidiki efek dari modifikasi tersebut, teori kepuasan atas kebutuhan psikologis dapat diterapkan. Dari perspektif teoritis atau dari perspektif teori-teori yang lain, pertanyaan yang muncul adalah kebutuhan psikologis manakah yang dapat diatasi oleh elemen desain game tertentu, seperti kebutuhan kompetensi yang pertama. Kebutuhan kompetensi ini bisa dilihat, bisa diatasi dengan poin, grafik performa, ataupun peringkat. Yang kedua adalah kebutuhan akan hubungan sosial. Hal ini dapat dipengaruhi oleh narasi game yang mana pemain akan diberikan peran yang berarti seperti kayak pemain hero gitu utama. Bersama satu tim, entah itu dengan pemain lain ataupun NPC atau non-playable karakter. Hal ini bisa membuktikan pentingnya tindakan seorang pemain untuk kinerja kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan akan ekonomi. Kebutuhan akan otonomi. Kebutuhan ini mengacu pada kebebasan psikologis dan kebebasan untuk memberikan kebebasan atas kemauan sendiri. Dan untuk memberikan kebebasan atas kemampuan sendiri untuk memenuhi tugas tertentu. Kebebasan otonomi yang dimaksud berbeda dengan kebebasan psikologi. Kebebasan otonomi ini mengacu pada perasaan bertindak tanpa tekanan atau paksaan. Sedangkan kebebasan psikologis ini memang mengacu pada perasaan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai sendiri dan minat. Untuk metode saya serahkan pada teman saya yang namanya Nafis Syawik Ahmad. Oke, saya ambil dari sini.
Untuk metode ya kan, pertama-tama untuk menjelaskan metode ini lebih jauh kita perlu menjelaskan beberapa dasar, salah satunya teori motivasi. Nah, teori motivasi dalam konteks ini terdapat 6 prinsip perspektif yang dapat dibedakan hingga pada tingkat tertentu, menjadi relevan dalam konteks gamification. Nah, contohnya seperti yang pertama adalah perspektif sifat, perspektif pakar perilaku pembelajaran, perspektif kognitif, dan perspektif motivasi secara mandiri atau self determination, perspektif minat, dan perspektif emosi. Oke, tunggu sebentar. Oke, maaf tadi ada kendala. Saya jelaskan kembali dari konteks ini ya kan. Nah, dari minat dan perspektif. Nah, meskipun semua perspektif ini memiliki implikasi dalam hal fungsi dan kemungkinan efek gamification yang akan muncul, namun di jurnal ini autor memilih perspektif self-determination untuk menginvestigasi efek dari elemen desain game yang digunakan dalam gamification. Nah, pilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa perspektif self-determination mencakup berbagai mekanisme motivasi yang sebagian bertumpang tindih dengan beberapa perspektif yang lain. Nah, selain fakta bahwa perspektif self-determination sudah berhasil diterapkan dalam konteks game, ya kan, hal tersebut juga menekankan pada pentingnya lingkungan dalam menimbulkan motivasi. Nah, untuk hal itu kita akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Nah, tujuan utama dari studi ini adalah untuk lebih memahami bagaimana sejauh mana elemen desain game tertentu mempengaruhi kepuasan kebutuhan psikologis. Nah, hal tersebut mengacu pada yang disebutkan di atas. Nah, pertimbangan teori. Bentar. Oke, di sini saya ingin menekankan beberapa dari segi tabel ya kan. Dari yang saya maksud dari yang sebelumnya ya kan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah pentingnya lingkungan dalam menimbulkan motivasi. Nah, salah satu motivasi tersebut adalah yang memotivasi seseorang maksud saya, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan, ya kan? Kebutuhan psikologis, ya kan? Nah, salah satu dari kebutuhan psikologis bisa dilihat di sini dari tabel 1, yaitu di antaranya adalah need for competence, need for autonomy, ya kan? Autonomi pertama, need for autonomy kedua, dan need for social relatedness. Kenapa autonominya ada 2? Saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah need for competence, ya kan? Need for competence seperti namanya, kebutuhan akan kompetensi, ya kan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dimas, ya kan, sebelumnya, mekanisme dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya kan? Salah satunya melalui granular feedback, sustained feedback, dan cumulative feedback, ya kan? Granular feedback yang dimaksud di sini adalah poin, ya kan? Poin yang dimaksud dalam di sini adalah mungkin player sebagai pemain, ya kan, untuk bisa memenuhi kebutuhan kompetisi dengan menerima poin. Contoh, misal kita bermain game shooter, kita membunuh satu musuh, kita dapat 1 poin. Dengan mendapatkan poin, pemain dapat merasakan bahwa ini tugas saya sudah selesai loh, akhirnya saya dapat poin, ya kan. Nah, yang kedua adalah sustained feedback atau sustained feedback dapat diartikan dengan game design elemen berupa performance graph, seperti yang sudah dijelaskan di Dimas sebelumnya. Nah, selanjutnya ada cumulative feedback. Yaitu cumulative feedback, feedback secara kumulatif atau setelah kumulatif, ya, sama kayak bahasa Indonesia kumulatif, atau kumulatif itu bukan setiap saat, ya kan, di saat-saat tertentu lah kan, dapat berupa batch atau lembaga rencana, ya kan. Artinya ketika player sudah mendapatkan pencapaian tertinggi, ya kan, contoh melakukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang nyaris tidak mungkin, ya kan, the impossible, ya kan, kita dapat memberikan rencana atau reward, ya kan, kepada player agar player itu bisa menunjukkan, oh, aku ini sudah selesai melakukan ini loh, ya kan. Akhirnya akhirnya kebutuhan psikologis akan kompetensi terpenuhi, ya kan. Nah, selanjutnya kebutuhan akan otonomi atau kebutuhan otonomi dalam kasus ini decision freedom atau kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, seperti namanya, mekanisme kebutuhan psikologis ini didasari dengan keputusan, ya kan. Nah,
terkait keputusannya, dalam artian player itu tidak ditekankan, sama seperti yang dijelaskan oleh Dimas ya kan. Game design elemen yang bisa kita ambil adalah avatar ya kan. Selanjutnya ada yang kedua, need for autonomy yang kedua, yaitu task meaningfulness atau tingkat signifikan tingkat signifikan aktivitas meaningfulness apa ya? Berarti. Ya tingkat aktivitas yang berarti. Tingkat aktivitas yang berarti atau aktivitas yang berarti. Mekanisme di sini adalah volitional engagement atau dalam bahasa Indonesianya atas kemauan sendiri, ya kan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dimas, hal tersebut yang dijelaskan di sini adalah atas kemauan sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk game design elemennya dapat berubah meaningful stories atau narasi cerita yang memiliki arti yang berarti dalam hidup kita, ya kan. Dalam artian itu, dalam cerita tersebut atau dalam narasi game tersebut kita bisa mengambil keputusan yang berbeda. Mungkin dalam artian kita bisa mengambil good ending atau bad ending, tergantung dalam aksi kita tanpa paksaan naratif dalam game, ya kan. Paksaan naratif dalam game itu gimana? Ya kita milihnya bad ending, nanti dijurusinnya ke good ending, atau endingnya sebetulnya sama tapi dengan Aspek yang berbeda. Ya, dengan aspek yang berbeda atau mungkin desain karakter yang berbeda. Misalnya endingnya karakternya tetap hidup loh, ya kan. Oke, tetap hidup kan. Kita ambil aksi yang lain kan. Oh, karakternya tetap hidup tapi matanya hilang satu, ya kan. Ya sama aja, nggak ada perbedaan, ya kan. Nah, jadi social relatedness atau kebutuhan sosial atau hubungan sosial, ya kan. Nah, untuk hal ini mekanismenya dapat dipenuhi dengan sense of relevance, rasa relevan, dan shared goal atau kita tujuan bersama lah bahasa Indonesianya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ya kan, kita bisa mengambil beberapa elemen desain game. Salah satunya untuk memenuhi rasa relevansi, kita bisa menggunakan rekan satu tim atau teammates. Mungkin dalam artian game multiplayer. Soalnya kan kalau kita game single player mungkin kita akan puas di segi psikologi yang lain, tapi sebagai makhluk sosial kita sendiri kan juga manusia. Makanya dari itu kita perlu makhluk hidup lain untuk memenuhi hidup kita, ya kan. Nah, selanjutnya share goal, ya kan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, shared goal bisa dihubungkan atau tujuan bersama bisa dapat dihubungkan dengan elemen desain game, yaitu cerita yang berarti atau meaningful stories, ya kan. Contoh ini gamenya story tapi kita mainnya berdua loh, jadi kita berdua ini saling mengalami storynya ini, ya kan. Salah satunya mungkin ada beberapa game, ya, saya agak lupa, God of War nggak multiplayer itu, meskipun mungkin kalau mau multiplayer bisa juga, ya kan. Atau mungkin game lain Brothers atau apa, ya kan, atau A Way Out, ya kan, salah satu contoh gamenya. Tapi untuk itu saya akan lanjut, ya kan. Nah beberapa dari perspektif tersebut, ya kan. Nah oke, kita lanjut. Tujuan utama dari studi Ana ini adalah untuk lebih memahami bagaimana sejauh mana elemen desain game tertentu memengaruhi kebutuhan psikologis, mengacu pada yang disebutkan dari tabel yang ini yang saya maksud tadi sebelumnya. Nah untuk pertimbangan yang dimaksud atas pertimbangan teoritis, kita perlu autor menyelidiki pertanyaan riset dan hipotesa berikut. Nah, salah satunya adalah pertanyaan riset pertama, yaitu sejauh mana kelompok elemen desain game mempengaruhi kebutuhan kepuasan kompetensi. Nah, semua elemen gamification yang menyediakan pemain dengan umpan balik spesifik tentang kinerja mereka harus membangkitkan perasaan kompetensi. Dengan demikian, kami berharap bahwa badge, leaderboard, dan grafik kinerja atau performance graph akan menumbuhkan pengalaman akan kompetensi, ya kan. Nah, dengan dari pertanyaan tersebut, hipotesa yang akan muncul adalah, hipotesa pertama adalah peserta dalam kondisi permainan dengan rencana papan peringkat dan grafik kinerja, atau dalam kasus ini kita kategorikan sebagai kondisi eksperimental 1, mengalami tingkat kompetensi yang lebih tinggi daripada peserta dalam kondisi terkontrol. Nah, maka dari itu kita memunculkan research question kedua, yaitu
Sejauh mana kelompok elemen desain game mempengaruhi kebutuhan kepuasan otonomi dalam hal kebebasan mengambil keputusan? Ya, salah satu cara untuk menawarkan pilihan adalah dengan menggunakan avatar yang sudah termasuk dalam kondisi permainan bersama dengan cerita yang bermakna dan rekan sepermainan. Nah, kami berharap bahwa kondisi permainan yang mencakup avatar dapat menyebabkan pemain dapat merasakan aspek otonomi sehubungan dengan kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini menyebabkan hipotesis berikut. Nah, yaitu hipotesa kedua. Peserta dalam kondisi permainan dengan avatar, cerita yang bermakna, dan bermain dengan rekan satu tim, dalam kasus ini kita kategorikan sebagai kondisi eksperimental 2, mengalami tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan daripada peserta dalam kondisi terkontrol. Nah, maka dari itu kita akan menanyakan kembali ke research question ketiga. Sejauh mana kelompok elemen desain elemen game mempengaruhi kebutuhan kepuasan otonomi dalam hal aktivitas yang bermakna? Nah, salah satu cara untuk menghasilkan makna dalam permainan adalah dengan menggunakan cerita yang disematkan ke lingkungan game dalam naratif fiksi yang lebih besar atau melibatkan naratif sebagai primary goal atau goal utama dalam game tersebut, tidak hanya interaksi antara player. Ya, dengan demikian sebuah cerita dapat membangkitkan rasa keterlibatan dan rasa otonomi sehubungan dengan kebermaknaan tugas. Nah, hal ini menyebabkan hipotesa berikut. Nah, hipotesa ketiga, peserta dalam kondisi permainan dengan avatar, cerita yang bermakna, dan rekan satu tim kondisi kondisi eksperimental 2. Bentar. Oh ya mas, oh ya sama-sama. Oke, peserta dalam kondisi permainan dengan avatar, cerita yang bermakna, dan rekan satu tim kondisi eksperimen 2 mengalami tingkat kebermaknaan tugas yang lebih tinggi daripada peserta dalam kondisi terkontrol. Lalu research question yang terakhir dan hipotesa terakhir, pertanyaannya adalah research question 4. Sejauh mana grup elemen desain game mempengaruhi kebutuhan kepuasan keterkaitan sosial? Nah, bermain sebagai bagian dari tim dapat menimbulkan perasaan saling memiliki, dan dengan itu pemain dapat berkontribusi pada pengalaman keterkaitan sosial. Elemen cerita juga dapat menekankan bahwa usaha seseorang itu penting loh untuk keberhasilan tim. Nah, maka hal ini menyebabkan hipotesa berikut. Ya. Nah, peserta dalam kondisi permainan dengan avatar alur cerita yang berarti dan bermain dengan rekan satu tim sesuai dengan kondisi eksperimental 2 mengalami tingkat kepuasan kebutuhan hubungan sosial lebih tinggi daripada peserta dalam kondisi terkontrol. Kondisi terkontrol yang dimaksud ini adalah kondisi-kondisi yang lain seperti kondisi eksperimental 1, eksperimental 2 dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan perlu membahas tentang metode penelitian untuk meneliti research question dan hipotesa tersebut. Nah, proses pengambilan, di sini kita mendapatkan sebuah contoh permainan, ya kan. Nah, yang kita namakan sebagai proses pengambilan pesanan. Nah, proses pengambilan pesanan disimulasikan dalam berbasis komputer, aplikasi lintas platform, diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java dan tersedia di internet. Nah, di dalam lingkungan permainan, pemain harus mengumpulkan bagian dari penyimpanan pengaturan depot atau mengambil item dari Home Depot lah bahasanya kan. Mirip dengan tugas pengambilan pesanan material internal di kehidupan nyata. Mirip seperti toko lah bahasanya kan. Nah, itu kan. Secara total 5 pesanan harus dipenuhi. Setiap pesanan terdiri dari 3 sampai 6 bagian yang harus diambil dari tempat yang tepat. Depot penyimpanan simulasi terdiri dari 10 lorong dan 16 rak. Di setiap lorong dengan 16 rak di setiap lorong dan 30 bagian di setiap rak. Gambaran umum tentang lingkungan permainan ditampilkan pada gambar 1. Gambar 1. Ya ini. Ayo, gambar 1. Nah, pemain melihat pengaturan depot penyimpanan dari 2 dimensi top down perspektif, ya kan, seperti yang dapat dilihat di sini, ya kan. Nah, dalam lingkungan game yang disimulasikan dapat dimungkinkan untuk mengaktifkan berbagai kelompok elemen desain game sesuai dengan kondisi percobaan yang berbeda, seperti kondisi percobaan yang disebutkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan elemen-elemen tersebut dengan kondisi terkontrol. Oke, lanjut. Dan juga untuk meneliti efek konspirasi spesifik dari elemen-elemen desain game.
Oke, untuk metode penelitiannya, peserta dalam penelitian ini direkrut secara online. Sebanyak 699 peserta masuk ke studi online atau N sama dengan 419. Bukan. N sama dengan 419. 419 peserta diantaranya menyelesaikan seluruh permainan dan seluruh kuesioner yang disajikan kepada mereka di akhir permainan. Nah, dari seluruh peserta sebanyak 204 adalah perempuan atau 48,7% adalah perempuan dan 215 atau 51,3% adalah laki-laki. Usia rata-rata peserta adalah 22 tahun atau M median sama dengan 22,39 dan standar deviasi sebanyak 3,56. Ntar saya mau sampai mana saya tadi. Nah, kuesioner di akhir permainan termasuk item yang menilai kepuasan kebutuhan psikologis para peserta ketika peserta sedang bermain. Nah, metode penelitian ini terinspirasi oleh inventaris motivasi intrinsik atau yang dicetuskan oleh Lihrian, Mims, dan Questner pada tahun 1993. Kami menyertakan para peneliti dalam artian kami menyertakan skala untuk menilai kepuasan psikologis di bidang kompetensi, otonomi dalam hal kebebasan mengambil keputusan, otonomi dalam hal kebermaknaan tugas, dan keterkaitan sosial. Nah, masing-masing dari 4 variabel terdiri dari 3 sampai 4 item. Nah, item yang digunakan 7 titik skala Likert. Nah, masing-masing digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan peserta dengan pernyataan yang diberikan atau dengan metode Cron-Batch E, yaitu jumlah item dan item sampel untuk setiap variabel. Nah, untuk hasil Mas bisa scroll di bawah ke tabel 3. Ya, ini. Tabel 2 aja wes, tabel 2 aja wes. Enggak sih yang ini. Oh, ya wes tabel 3 aja. Nah, pada tabel 3 kita dapat melihat hasil ya dalam tabel result. Nah, psychological need dari penelitian. Ya, hasil dari penelitian. Psychological need satisfaction. Nah, di sini kita menggunakan control condition atau menggunakan peserta sebanyak 150 orang dan experimental condition pertama seperti yang disebutkan sebelumnya menggunakan otonomi kompetensi itu dan ya. Nah, selanjutnya ada juga experimental condition 2 dengan peserta sebanyak 78 peserta dengan F-value sebesar 2,328. Nah, untuk standar deviasi bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat kesetujuan peserta, ya kan, perbandingannya. Nah, di sini untuk dari segi kompeten sebanyak 3,76 peserta setuju, meannya maksud saya. Rata-rata 3,76 setuju dengan aspek kompetens di dalam control condition. Condition dengan standar deviasi sebanyak 1,36. Lalu untuk segi kompetens pada experimental condition pertama dengan peserta sebanyak 103 orang didapatkan nilai mean sebanyak 4,19 dan standar deviasi sebanyak 1,35. Lalu pada experimental condition kedua dengan jumlah peserta sebanyak 78 orang dengan nilai mean sebanyak 4,10 dan standar deviasi sebanyak 1,47 dengan Cron-Batch value ya kalau nggak salah F ini ya seingat saya dengan Cron-Batch value sebanyak poin 6,5. Nah, bukan 3,39 asteris ya kan. Bisa dilihat gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat beberapa experimental condition yang lain ya kan. Terkait hasil dari sini yang dimaksud adalah terkait research question pertama seperti yang kita bisa dilihat dari pertanyaan pertama terkait kebutuhan akan kompetensi. Ada hasil yang cukup signifikan, terdapat signifikan difference, terdapat perbedaan signifikan di antara tiga kondisi tersebut dengan nilai F itu apa ya, lupa aku. Ini statistiknya agak lupa.
Oke, dengan nilai F sebanyak 2,328 atau sama dengan 3,39. Dengan P value sebesar 0,5, dengan NP pangkat 2 dengan 0,20. Nah, CV post hoc test mengindikasikan bahwa significant difference atau terdapat perbedaan signifikan terhadap partisipan dalam kondisi terkontrol dengan median sebanyak 3,76 dan standar deviasi sama dengan 1,36. Dan partisipan pada kondisi eksperimental pertama M sama dengan 4,19 dan standar deviasi sebanyak 1,35. Terkait kepuasan kompetisi dalam kondisi tersebut, accordingly ya, partisipan in the game design element, mas naik mas. Nah, Wah, munggah, wah. Oke. Dari sini dapat disimpulkan terkait kondisi terkait question pertama, condition wah, turun lagi, Pak. sedikit. Pas RQ1, Pak. Ini RQ1. Saya nggak ikut ngisor mau bro. Ayo wes bobo. Pas. Zoom out. Oke, dari sini dapat disimpulkan partisipan dengan game design elemen berbasis kompetensi ke atas, Wab. Kompetisi dengan badge, leaderboard dan grafik performa mempunyai level ya signifikan higher level, memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan tersebut daripada partisipan yang mengikuti kondisi terkontrol seperti yang di dalam hasil tabel, kan? Nah, terkait otonomi pada research question kedua, terkait kebutuhan kepuasan otonomi dalam aspek pengambilan keputusan, ya kan? There was no significant difference between the participation in the three condition, atau dapat diartikan sebagai tidak ada perbedaan yang berarti dalam ketiga condition tersebut, ya. Dengan F sebanyak 2,328 sama dengan poin 0,65 dengan P value lebih dari 0,5. Nah, untuk hipotesa kedua tidak dapat dikonfirmasi dikarenakan nilainya perbedaannya tidak signifikan. Nah, untuk research question ketiga terkait otonomi, kebutuhan kepuasan otonomi dalam aspek task meaningfulness atau aktivitas yang berarti, terdapat perbedaan yang signifikan. There was a significant effect of participation in the three condition, ya kan? Terdapat perbedaan signifikan dalam tiga kondisi yang berbeda, dengan F sebanyak 2,38 sama dengan 3,09 dengan P value sebesar kurang dari 0,5, dengan NP kuadrat sama dengan 0,18. Nah, dari CV post hoc test mengindikasikan terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara partisipan yang mengikuti dalam kondisi terkontrol dengan 3,65 standar deviasi sama dengan 1,39, dan partisipan pada control condition pertama tapi tidak but not between the control and experimental condition 2, tapi berbeda, tidak dibandingkan dengan experimental condition kedua. Nah, accordingly, participant in the game design element condition with badge, leaderboard, and performance graph had significantly higher perceived task meaningfulness than in the control condition, while those in condition including minimum story did not, ya kan? Maka dari itu dapat disimpulkan hipotesa ketiga tidak dapat dikonfirmasi, ya kan? Karena peserta yang mengikuti game dengan leaderboard, performance graph memiliki pengertian, ya kan, memiliki kepuasan yang lebih tinggi, kepuasan task meaningfulness yang lebih tinggi daripada partisipan yang mengikuti kondisi yang lain, yaitu dari segi story, ya kan. Nah, oke. Terkait social relatedness, need satisfaction atau kebutuhan kepuasan sosial, terdapat efek yang cukup signifikan dari partisipasi di antara experimental condition
CV post hoc. Nah, dari sini kita bisa lihat dari CV post hoc test mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap partisipan yang mengikuti between experimental di antara experimental condition 2 dan kondisi eksperimental dan kondisi eksperimental 1 maksudnya. Nah, partisipan dalam partisipan di antara kondisi tersebut dalam game design elemen partisipan yang in the game design element condition with dalam elemen game design yang memiliki avatar, meaningful stories dan rekan sesama tim memiliki kondisi higher level of social relatedness, memiliki nilai kebutuhan aspek sosial yang lebih tinggi daripada partisipan yang mengikuti tes dalam kondisi terkontrol. Dan partisipan experimental condition pertama, ya kan. Nah, maka dari itu hipotesa keempat dapat dikonfirmasi. Nah, sebagai untuk meringkas dari hasil tes tersebut, the game design element group with best leaderboard and performance graph experimental to foster competence needs certification and autonomy need of satisfaction relation certification reading task meaningfulness. The game design group with avatar task meaningfulness. However, wait. Wait. Kok banyak N sih, bikin bingung. Foster social related need dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan kepuasan sosial. Akan tetapi autonomy need satisfaction, kebutuhan kepuasan otonomi sebanding dengan kebebasan mengambil pilihan, decision freedom, tidak berpengaruh dari banyak tes game design elemen group. Oke. Sik kurang ngerekam aku mau. Oke. Oke, maaf agak terganggu. Jadi untuk menyimpulkan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa elemen desain game berupa avatar dengan cerita bermakna dan rekan satu tim dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kepuasan sosial atau social related need activation. Akan tetapi kebutuhan kepuasan otonomi dalam aspek kebebasan mengambil keputusan tidak berpengaruh dengan tes-tes elemen desain game yang sudah dites, seperti yang bisa dilihat dalam tabel 3 dan hipotesa dan research question sebelumnya. Nah, oke lanjut. Maka dari itu kesimpulan yang kita dapatkan dari review paper ini, ya kan. Nah, review paper ini ternyata cukup terbukti loh dalam implementasi game design elemen ke dalam konteks non game konteks atau dalam dunia nyata. Cukup signifikan misalnya dalam konteks pengaplikasian elemen desain game di dunia nyata. Nah, untuk peluang penelitian selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal ini dapat digunakan pengaplikasiannya ke dalam banyak hal seperti desain video game, aplikasi, dan aktivitas sehari-hari. Karena informasi-informasi yang kita dapatkan dari tes dalam jurnal ini cukup menarik, bisa dibilang, karena terdapat deskripsi yang cukup relevan atau cukup jelas dalam pengertian sosial, kebutuhan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu saya rasa cukup untuk dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian lagi, terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa. Oke.